Presiden Joko Widodo mengingatkan perbankan nasional waspada dampak dari rontoknya sejumlah bank di Amerika Serikat. Jokowi menyatakan saat ini semua negara tengah menyiapkan antisipasi atas resiko yang bisa muncul. Presiden Joko Widodo ikut bersuara soal kebangkrutan Silicon Valley Bank dan Signature Bank yang menimbulkan guncangan di Amerika Serikat. Jokowi mewanti-wanti dampak penutupan bank seperti yang terjadi di Amerika Serikat itu terhadap perekonomian negara lain termasuk Indonesia. Sehari, 2 hari, 3 hari yang lalu, hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank. Semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Muncul lagi, belum 2 hari muncul lagi bank berikutnya yang kolaps. Signature Bank. Semua negara sekarang ini menunggu efek dominonya akan kemana. Menanggapi kasus bangkrutnya Silicon Valley Bank asal Amerika Serikat, Bank Negara Indonesia berupaya terus melakukan diversifikasi aset dan memastikan perseroan tidak memiliki eksposur terhadap bank spesialis pembiayaan startup itu. Sepanjang 2022, BNI mengumpulkan laba bersih sebesar 18,31 triliun rupiah atau tumbuh 68% secara tahunan dan membagikan dividen sebesar 7,3 triliun rupiah atau 40% dari total laba bersih. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI telah mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2022 dan telah menyetujui pembagian dividen sebesar 40% atau senilai 7,32 triliun. Bank Negara Indonesia menilai kondisi permodalan perbankan nasional lain relatif terjaga sehingga dapat memitigasi resiko serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke dunia olahraga, di mana ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan sukses menembus final All England 2023. The Daddies lolos usai menyingkirkan ganda asal Cina Liang Weikeng dan Wang Chang. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan sukses menembus final All England 2023. Pencapaian Ahsan Hendra didapatkan usai membuka pasangan asal Cina Liang Weikeng dan Wang Chang pada partai semifinal di Utility Arena Birmingham, Inggris. Namun kemenangan itu juga didapatkan pasangan berjuluk The Daddies dengan tidak mudah. Mereka harus melewati duel sengit 3 game dengan skor akhir 21-15, 19-21, dan 29-27 untuk lolos ke partai puncak. Bagi The Daddies, ini merupakan final All England keempat kalinya. Tiga momen sebelumnya terjadi pada tahun 2014, 2019, dan 2022. Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Bremana Atenaya. Dan kita mulai dengan informasi dari kebakaran di Jakarta. Ini diduga akibat kebocoran gas rumah warga di Cililitan Besar, Jakarta Timur terbakar. Ya, 10 unit mobil damkar dikerahkan pemirsa untuk memadamkan api. Bakaran! Depan ini. Rumah warga di kawasan Cililitan Besar, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur hangus terbakar pada Sabtu pagi. Petugas pemadam dari suku dinas damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah di sekitarnya. Api pun berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menerjunkan 10 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Ya, selain itu pemirsa, kebakaran juga menghanguskan 3 rumah warga di Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Rekaman video amatir memperlihatkan kobaran api membakar rumah warga di Simbuang, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu sore. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Warga mengaku tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka karena fokus menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Mamuju mengungkapkan 3 rumah hangus terbakar akibat peristiwa ini. Kami dari pemadam itu langsung merespon dengan meluncurkan 1 unit pertama mobil armada pemadam. Kami menurunkan 4 unit armada. Itu berapa rumah Kak yang terbakar? Yang terbakar ini itu ada 3 rumah. Jadi penyebabnya kira-kira apa? Penyebabnya masih diduga itu korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Kapolda Bali menyurati kantor imigrasi untuk mendeportasi bule asal Amerika Serikat yang membentak dan menghina polisi saat dirazia. Perilaku bule tersebut dinilai telah melampaui batas. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat membentak dan melawan tugas kepolisian saat dihentikan akibat tidak memakai helm saat melintasi jalan raya Catus Pataubut beberapa waktu lalu. Bule ini bahkan berani melawan dengan melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Kasat Lantas Polres Gianyar. Polisi yang menghentikannya. Padahal polisi hanya menegur mengenai penggunaan helm dan memintanya menunjukkan surat-surat kendaraan. Look, please don't stop the ball. Please don't touch me. Hey, please. You don't stop the ball on these people with no help. All people don't many stop. No help. Tidak help the Bali people, tapi expert under Mau Uwan. No. Kapolda Bali menilai perilaku bule bernama Brian tersebut telah melampaui batas. Pihaknya telah menyurati kantor imigrasi kelas 1 khusus TP Ngurah Rai untuk mendeportasi bule tersebut. Nah, itulah kemudian dengan dasar tersebut kami menyurat sesuai dengan mekanisme menyurat kepada imigrasi di Ngurah Rai, kalau dekat di sini ya, Denpasar, Ngurah Rai, bahwa ada wisatawan asing namanya si A, nomor paspornya sekian, telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Kami menyarankan untuk dilakukan tindakan deportasi. Tadi malam kita terima suratnya, seperti tadi Pak Kapolda sampaikan, kita akan proses dan kita akan cari secara sesuai dengan prosedur, tingkat kesalahannya dan segala macamnya. Tentu kita akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini tingkat pelanggarannya, bagaimana dengan pengaturan pelanggaran hukumnya, itu yang kita akan lakukan. Tindakan deportasi dinilai lebih efektif untuk warga negara asing yang melakukan pelanggaran. Namun pihak imigrasian Bali meminta agar warga lokal tidak memviralkan aksi pelanggaran WNA yang bisa berdampak negatif pada iklim pariwisata di Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah warga negara asing kedapatan berulah di Bali. Ya, mulai dari memasang plat nomor yang tidak semestinya hingga sejumlah turis yang bekerja secara ilegal. Merasa hidup aman, biaya hidup murah, bisa bergaya hidup mewah, serta leluasa bergaya hidup bebas, tentu membuat nyaman para turis asing tinggal di Bali. Bahkan ketika jatah tinggal di Indonesia telah berakhir, dengan percaya diri mereka dapat mengais rezeki di tanah Pulau Dewata. Berbagai ulah negatif, mulai para turis yang tidak menghormati budaya Bali, serta berperilaku tidak baik, seperti sejumlah turis asing membuat petisi karena kokokan suara ayam yang dianggapnya mengganggu. Selain itu, ada pula turis asing yang mengendarai motor dengan plat nomor palsu. Bahkan, aksi seorang WNA perempuan asal Rusia ditemukan warga desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali dalam kondisi mabuk hingga tidak sadarkan diri.
Ada juga seorang bule tanpa tempat tinggal kedapatan berjualan burger di kawasan Monumen Ground Zero menggunakan sepeda motor modifikasinya. Mengantisipasi maraknya aksi ilegal ini, pemerintah Provinsi Bali akan menyisir bule-bule nakal, serta melalui Dinas Pariwisata akan memasang baliho berisi imbauan WNA untuk menghormati adat dan budaya lokal. Yang ditempatkan di sejumlah titik strategis di kawasan Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Badung. Ya, nah ini jika kita melihat memang ada bule-bule yang berulah di Bali, ini ya tempat tourism yang one of the best tourism destination di Indonesia. Ini kita kayak set juga ya. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi nih Bre, kenapa bule ini bisa melakukan hal-hal tersebut ini maybe because they can. Ya, right? karena memang kita memberikan akses dalam tanda kutip kayak ya udah bebas aja kok, Bali nggak ada polisi misalnya atau jarang ada polisi, jarang ada ini. Ya mungkin harusnya dari sekarang diperketat ya semua aturan, mau buat orang lokal ataupun turis asing. Benar. Disamaratakan semua aturannya dan dijalankan dengan semestinya dong. Benar, jadi dia tidak ada bule yang merasa superior ya. Betul. Di Bali ya. Baik, nah pemirsa, kita beralih ke informasi lain ini. Setelah berhasil mengidentifikasi pelaku perampokan Bank Arta Kedaton, Polresta Bandar Lampung memastikan komplotan perampokan berjumlah 3 orang. Dari salah satu yang tertangkap diketahui pelaku adalah pecandu narkoba. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Haryanto menjenguk salah satu korban perampokan yang menderita luka tembak di salah satu rumah sakit di Kota Bandar Lampung. Korban kondisinya semakin membaik dan mampu berkomunikasi dengan petugas. Usai menjenguk para korban, polisi mengungkapkan komplotan pelaku berjumlah 3 orang. Setelah diinterogasi dan diperiksa urinnya, pelaku dipastikan positif narkoba jenis putau. Polisi menduga pelaku merampok bank untuk modal membeli narkoba. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang kabur dengan sepeda motor. Pelaku inisial HG beserta 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya 1, yaitu HG, kemudian melakukan pengejaran. Sebelumnya aksi perampokan bersenjata api yang terekam CCTV terjadi di Bank Arta Kedaton Makmir pada Jumat kemarin. Satu pelaku membawa senjata api rakitan langsung masuk dari pintu depan bank dan mengancam sejumlah nasabah dan karyawan. Akibat perampokan uang sebesar 300 juta rupiah di siang bolong ini, 3 karyawan bank terluka, namun 1 pelaku berhasil dilumpuhkan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Hampir sebulan menjalani perawatan di Rumah Sakit, kondisi David Ozora Latumahina, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, terus membaik. Dalam sebuah video amatir pemirsa, David sudah mulai menerima makanan melalui suapan suster rumah sakit. Apalagi mulutnya. Video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan korban kekerasan Mario Dandi, David Ozora, kini dalam kondisi sadar dan mulai bisa mengonsumsi makanan melalui suapan perawat. Meski membaik, namun David masih berada di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. David telah dirawat di rumah sakit selama hampir 1 bulan. Sebelumnya, pemuda usia 17 tahun ini sempat mengalami koma akibat penganiayaan berat oleh Mario Dandi, anak dari salah seorang pejabat pajak yang kini terjerat dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Enak ya? Enak dong, ya jus buah ya. Informasi lain pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan menularkan semangat berbagi menjadi sarana pendidikan penting bagi anak-anak. Ya, selain mengajarkan semangat berjiwa sosial, juga bisa meningkatkan semangat belajar bagi anak kurang mampu. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah anak diajak nonton bareng tentang film inspiratif untuk menularkan semangat bagi anak-anak akan indahnya berbagi kepada sesama. Untuk mendukung pendidikan layak di tanah air, khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas, PT Santori Garuda Beverages, produsen minuman Oki dan Mood, berkomitmen membagi sebagian hasil penjualan produknya untuk membantu sarana dan fasilitas penunjang pendidikan anak di seluruh Indonesia.
Kegiatan sosial bersama sekolah relawan ini digelar agar bisa memberikan bantuan kepada anak kurang mampu, khususnya di daerah pelosok, agar para pelajar lebih semangat belajar sehingga lebih mudah menyerap seluruh mata pelajaran dan mendapatkan pendidikan berkualitas. Oki itu sekarang sudah 20 tahun, jadi dari 2003 sampai 2023. Salah satu misi yang ingin kita lakukan untuk Oki adalah bagaimana kita membuat anak-anak itu semangat belajar. Nah, semangat belajarnya itu dalam bentuk apa? Misalnya adalah beasiswa yang kami berikan. Jadi beasiswa kami berikan melalui sekolah relawan yang nanti akan disalurkan oleh mereka dan juga dimonitor perkembangan penyaluran daripada beasiswa itu. Untuk menunjang dan memberikan semangat untuk adik-adik kita yang ada di pelosok terutama, agar mereka tuh lebih semangat lagi belajarnya dan mereka termotivasi untuk terus melanjutkan pendidikannya. Program Ramadan Bisa 2023 ini selain didukung relawan sekolah, juga didukung para influencer dan YouTuber tanah air seperti Amrit Saraje dan Nala Kania. Dengan pembagian 2.000 pasang sepatu bagi anak-anak dan pelestarian air bagi 50.000 anak, diharapkan ampuh menunjang semangat belajar bagi anak-anak. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye pendaftaran sertifikasi halal kembali digalakan untuk para pelaku usaha di Indonesia. Sertifikat halal sudah harus dimiliki pada 2024. Indonesia kaya dengan berbagai olahan makanan. Dari mulai makanan tradisional hingga makanan olahan yang dijajakan untuk menarik perhatian konsumen. Untuk melindungi konsumen, khususnya umat Islam, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJK menggelar kampanye kewajiban sertifikasi halal di Jakarta. Kewajiban ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Seluruh pelaku usaha seperti makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diminta mendaftarkan sertifikasi halal sebelum tanggal 17 Oktober 2023. Adapun pelaku usaha mikro dan kecil akan diberikan fasilitas sertifikasi halal secara gratis untuk 1 juta sertifikat halal. Langkah ini diambil dalam rangka mensukseskan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Bukan hanya di Jakarta, kampanye ini digelar di lebih dari 1.000 titik di seluruh kota dan kabupaten Indonesia. 3 tahun lebih ya, sejak 17 Oktober 2019 melakukan sosialisasi, melakukan publikasi, edukasi, literasi, bahkan fasilitasi untuk sertifikasi halal gratis ya, khusus fasilitasi untuk UMK. Itu supaya pesan regulasi kita itu sampai kepada masyarakat. Nah, karena ini waktunya sudah mepet, tinggal 1,5 tahun lagi kewajiban bersertifikat halal ini berlaku. Khawatir ada yang belum pernah dengar, belum tahu, belum apa, nanti jangan sampai kalau udah ada penegakan hukum, oh kami belum tahu, kami belum, informasinya belum sampai apa-apa, maka kita melakukan kampanye secara masif di seluruh Indonesia. Karena digelar secara serentak di 1.000 titik di berbagai kota dan kabupaten di tanah air, program ini mendapatkan rekor muri sebagai kampanye mandatori halal terbesar serempak di Indonesia. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani dan Di Bernardi, iNews melaporkan.